Di perumahan itu kita juga ada yang namanya penanganan rumah tidak layak huni atau yang disebut RTLH. Nah ini memang asik ini, karena banyak sekali masyarakat yang mengatakan RTLH itu tidak sampai dan sebagainya dan sebagainya. Ini dipotong dan sebagainya. apa? Enggak. Selamat siang, Mas Edi. Kami biasa memanggil beliau itu Pak Weli. Nah, panggilan akrabnya Weli. Mas Edi. Jadi perlu kita sampaikan bahwa di kami ada bidang namanya bidang perkintan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Ya. Jadi di bidang perumahan ini kita ada kegiatan atau tugas fungsinya. Tugas pokok dan fungsinya itu kita menangani perumahan. Di dalam menangani perumahan ini kita bekerjasama dengan pengembang. Jadi kita menangani perumahan yang khusus dilakukan oleh para pengembang. Nah di para pengembang ini kita sudah berkoordinasi dengan para pengembang atau perusahaan yang ada di Wonosobo untuk perumahan-perumahan. Tugas kita adalah pengawasan perumahan yang dilakukan oleh pengembang. Yang kedua adalah pengesahan set plan yang akan dilakukan atau pembangunan perumahan di Wonosobo. Jadi di pengembang perumahan di Wonosobo ini kita yang aktif itu ada 20 pengembang yang ada di Wonosobo. Dan masih kita koordinasi, mudah-mudahan untuk asosiasinya ini bisa ada di Wonosobo. Sementara para pengembang asosiasinya itu masih menginduk Di pusat ya. Ya ada kayak Impera, ada RAI, ada Persi, itu masih menginduk di pusat. Ini harapan kami dengan para pengembang bisa berkoordinasi. Jadi setiap para pengembang yang akan melakukan pembangunan perumahan ini untuk berizin. Jadi saya berharap bahwa nanti tidak ada lagi perumahan yang tidak berizin. Jadi kita berkoordinasi dengan baik dan para pengembang perumahan untuk melakukan izin. Karena izin itu sangat penting di samping untuk perusahaan itu sendiri, pengembang itu sendiri, dan untuk melindungi konsumen. Nah, kami pun juga sudah di tahun 2025 kami sudah merencanakan suatu peraturan bupati agar pengembang itu nanti mempunyai SRP, itu sertifikasi registrasi pengembang. Ini yang kita sudah selalu berkoordinasi dengan para pengembang dan itu disetujui oleh pengembang. Karena pengembang itu sendiri harus juga nyaman ketika ada suatu regulasi di situ dan ada suatu di tempat kita itu ada suatu perlindungan. Tahun ini belum ada karena kita mengacu pada pusat dan provinsi. Dan provinsi itu juga baru melakukan di tahun ini dengan dasar surat edaran gubernur. Nah kita dengan surat edaran gubernur kita lakukan untuk di Kabupaten Wonosobo. Kita selalu berkoordinasi dengan provinsi di Sprakin provinsi kita untuk SRP. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mengadakan suatu koordinasi dengan para pengembang setuju. Dan sudah ada beberapa pengembang yang mengusulkan untuk SRP 2 melalui Disprakin provinsi. Itu yang untuk di perumahan. Nah, berkaitan dengan itu, perumahan itu atau pengembang itu kan punya kewajiban kepada pemerintah daerah. Setelah 1 tahun masa pemeliharaan, para pengembang ini wajib menyerahkan fasum-fasos atau PSU-nya pada pemerintah daerah. Baik itu jalannya, RTH-nya, itu fasum-fasosnya untuk diserahkan ke pemerintah daerah sesuai dengan regulasi. Saat ini juga belum dilakukan. Sudah ada yang menyerahkan dari BAST, acara serah terimanya. Sudah ada beberapa pengembang yang sudah menyerahkan, ada 20 yang sudah menyerahkan. Yang lainnya masih dalam proses pengesahan set plan dan sebagainya, masih dalam proses pembangunan. Sementara ini
terbangun baik, Ya. kerjasama, koordinasi, komunikasi dengan para pengembang yang ada di Wonosobo selama ini berbeda baik. Yang terpantau 20 pengembang. Sebenarnya di Wonosobo kan banyak pengembang-pengembang atau perumahan baru yang mulai mengembangkan bisnisnya. Sebenarnya yang belum masuk ke database-nya pemerintah itu ada berapa, Pak Wel? Kalau yang kita Yang- aktif itu di 20. Yang Jadi aktif 20. Yang aktif 20. Jadi yang selalu masuk ke kita untuk izin itu 20. 20-an itu ya 20, pengembang ya. Ya, 20. Yang tidak termonitor ada karena banyak sekali yang sekarang harus kita tangani. Iya. Banyak sekali pengembang itu menggunakan pribadi. Kecil-kecil, bangun 5, kecil-kecil. bangun 3, bangun lagi. Nah, itu yang disebut dengan coupling. Kapling. Coupling ini pun kita juga masih pantau. Oke. Masih pantau coupling. Jadi jangan sampai bahwa nanti ketika coupling dan sebagainya Dijual. tidak berizin dijual, justru konsumen itu kesulitan Ada untuk masalah mendapat di sertifikat air layak. hari. Nah, sehingga kita akan merangkul dengan coupling itu dan kita sudah koordinasi dengan OPD yang lain, termasuk dengan pertanahan. Kita membuat suatu perbuk, kita dari OPD yang terkait atau dinas yang terkait, kita untuk berkoordinasi di perbuk. Sehingga nanti ketika di atas rumah ini wajib untuk pakai PT ataupun dengan istilahnya dengan ATR BPN ya. Iya. Atau ATR BPN itu untuk ada set plan. Set plan-nya. Sehingga kalau ada set plan sehingga terpantau oleh kita. Kalau ngomong jumlah Pak Wel, dari 20 pengembang tadi yang berkoordinasi dengan dinas itu sudah membangun atau mendirikan berapa unit rumah kira-kira sekitar aja, agar ada bayangan bahwa ternyata investasi properti di Wonosobo itu cukup pesat. Ya, jadi gini, kalau yang sudah berizin di tempat kita itu jumlahnya sudah 54 yang sudah berizin. Dari 54 yang sudah berizin, yang 27 ini sudah menyerahkan PSU-nya, sudah menyerahkan sesuai dengan aturan. Ini sudah 27. Yang lainnya belum menyerahkan. Mengapa? Karena masih usulan set plan, sudah berizin, masih proses. Masih proses. Iya. Dan ada yang belum 1 tahun masa penyerahan. Oke. Sehingga belum ada kewajiban untuk menyerah. Iya. Tapi dari 54 itu yang sudah berkewajiban sudah menyerahkan sejumlah 20. Ada berapa unit sekitar? Ribuan atau ratusan kah yang dari beberapa pengembang yang bangun? Kalau rumah ribuan. Ribuan ya? Kalau unit ya? Iya, unitnya. Dari 54 yang sudah Berizin, itu ribuan. karena rata-rata satu izin dia Ya. bangun bisa ratusan unit. Ratusan unit. Di perumahan itu kita juga ada yang namanya penanganan rumah tidak layak huni atau Oke. yang disebut RTLH. Nah ini memang asik ini, Ya. karena banyak sekali masyarakat yang mengatakan RTL itu tidak sampai dan sebagainya dan Iya, sebagainya. Ini dipotong, dan sebagainya. apa. Enggak. Jadi akan saya ceritakan proses-prosesnya ya. Jadi rumah tidak layak huni itu jumlah awal kita tahun 2020 ini kita ambil dari DTKS, ya, dari Data Kemensos. Kemensos Pusat. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Oke, ada berapa ribu? Jumlahnya dulu 24.794. Itu data awal. Iya. Dari data awal itu sudah kita tangani, totalnya itu 3.708. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, yang Sampai sudah hari tertangani ya. Sudah ditangani sehingga sisanya masih 20.709. Nah, RTL ini anggaran-anggaran itu asal anggaran itu juga dari berbagai Sumber. ya. Ada sumber yang dari pusat yang kemudian dari pusat ada ya. Kemudian BSPS ini yang dari pusat. Pusat. Itu biasanya dari Pokir, Dewan Oke. Pusat. Iya. Kemudian ada juga yang dari provinsi. Provinsi. Jadi tiap tahun itu ada. Ada daerah. Kemudian dari APBD daerah itu juga ada. Itu juga pemerintah daerah juga menangani yang di situ. Ada juga yang dari Basnas. CSR. Oh, CSR. CSR itu ada dari.
Tahun ini yang sudah kita dapat sumbernya itu dari provinsi, nilainya 11 miliar 160 juta, 20 juta. Karena Per unit 20 juta 20 kan juta, 20 untuk juta. rehab Sehingga ada sekitar 500-an lebih ya. yang akan Kemudian ada diselesaikan. CSR dari Bank Jateng, Iya. mudah-mudahan dari Bank Jateng ini juga bisa bermanfaat. Iya. Juga andil dalam RTLH dalam program RTLH. RTLH. Karena RTLH itu fungsinya rumah tidak layak huni, sehingga kalau dirubah itu mudah-mudahan menjadi layak huni, Oke. sehingga masyarakat nyaman untuk kembali ke rumah, Tempati untuk meningkatkan ekonominya, layak. bekerja pulang nyaman. Jadi ini biar masyarakat lebih paham, masyarakat lebih tahu, tidak ada suara di belakang dan sebagainya yang mengatakan bahwa LH tidak sampai dan sebagainya ya. Iya. Prosesnya. Jadi ada usulan dari desa masuk, kemudian kita ada tim verifikasi, Oke. TFL ya, tenaga fasilitator lapangan. Kita terjunkan ke lapangan, kemudian verifikasi apakah itu Layak apa enggak, masuk apa enggak? data DTKS, kemudian apakah itu rumahnya layak huni, karena yang dilihat kita adalah alat di atap, lantai, dinding, bahasanya alat. Nah, dari alat dinding itu kita verifikasi berapa persen yang rusak dan sebagainya, sehingga kita kalau sudah betul-betul itu layak untuk dibantu, karena ini adalah bantuan sosial, ya kita bantu. Iya. Dan kita bantu itu dari keuangan itu kita tidak menerima uangnya. Iya. Kalau langsung Kita tidak bentuk barang ke Jadi kita hanya ada anggarannya, bukan uangnya. Kemudian prosesnya adalah kita verifikasi, setelah oke, kita membuat suatu RAB, yang RAB-nya adalah kebutuhan dari BNPA atau BNP address-nya yang akan dibantu, kebutuhannya ini dan sebagainya, jumlahnya 20 juta, tetapi 17,5 untuk material, 2,5 juta untuk bukan. 17,5 itu kebutuhannya apa saja. Setelah itu selesai, kemudian si penerima untuk mencari toko, bukan kita mencari toko nih, ya. Si penerima mencari toko mana yang bisa untuk material itu. senilai 17,5 tadi. Senilai 17,5. Setelah itu, ketika material sudah sampai Ke lokasi, ya. 100% ya, itu baru kita bayarkan itu. Iya. Baru kita bayarkan bukan ke orangnya, tapi ke tokonya. Toko bangunan yang Ya, ke tokonya bangunannya. Setelah ada berita acara serah terima barang 100% dari joko kepada penerima yang diketahui oleh desa. Oh iya Pak, ini sudah selesai 100% material dikirim. Iya. Apa buktinya? Berita acara serah terima dari joko kepada Penerima. baru kita mengeluarkan uang langsung ke toko, bukan ke Penerima. Betul lah, langsung ke toko. Yang tukang itu 2,5 juta itu kita bayarkan setelah material yang 100% itu dipasang. Oke. Kemudian kita bayarkan ke tukang, tapi bayarnya kita tidak langsung ke tukangnya. Kita buat satu virtual account FA ke Bank Jateng. Ya. Kita nanti yang berhak atau bisa mengambil uang 2,5 juta hanya penerima bantuan. Artinya penerima. Jadi di kita, baik saya dan staf saya atau pegawai itu tidak bisa. Iya. Yang bisa berhak mengambil adalah penerima Bantuan. Kita hanya, oh ya sudah SPJ. Menyelesaikan administrasinya, membantu administrasi. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat, bahwa kita tidak pegang uangnya nih. Dan itu betul-betul sampai dan kita pengawasan di dalam material, pengawasan di dalam pembangunannya itu. Mengapa? Karena 20 juta itu tidak cukup. Saya yakini betul 20 juta itu tidak cukup. Itu adalah bantuan sosial. Makanya ada di dalam persyaratan itu, setelah kita verifikasi, ada salah satu syarat kepada si penerima mau dan mampu swadaya. Oke, artinya dia akan melanjutkan. Iya, nggak karena mungkin cukup bayar 2 juta setengah, nggak mungkin toh. Iya, artinya tukangnya 5. Gitu, di RTLH itu kita ada desa dampingan provinsi. Itu banyak untuk RTLH-nya.
di daerah PKE atau eh, kemiskinan ekstrim. Iya. Itu di desa Sulukatan. Oke. Itu paling banyak di sini. Di Sulukatan Sampai ya. 200 lebih ya. Dan setiap tahun itu Sulukatan sama di sebelah provinsi atau dari provinsi itu selalu mendapatkan bantuan-bantuan untuk kesehatan. Oke. Karena yang memang itu Sulukatan menjadi desa dampingannya provinsi. Ini sebelum ke Permukiman kawasan kumuh. Ada satu kegiatan kita lagi yang namanya penanganan pasca bencana. Oke. Ya kan, jadi pemerintah daerah ini juga sangat memperhatikan pada masyarakat, meskipun tidak sebanyak itu anggarannya ya. Jadi kita ada yang namanya penanganan pasca bencana. Jadi ketika ada warga yang mengalami bencana, rumahnya rusak dan sebagainya, kita ada penanganan pasca bencana. Tapi itu tidak bisa menjadi target, karena kita nggak akan mungkin besok pada kita sekian, mudah-mudahan pada bencana. Karena nunggu yang ada bencana ya, dulu. Lalu kita akan lakukan. Kemudian untuk yang kawasan kumuh, ini memang kita ada tugas pokok khususnya untuk penanganan kawasan kumuh. Kawasan kumuh itu tahun 2021 awal itu kita ada 819,99 hektar kawasan kumuh. Itu ada di 53 desa dan kelurahan. Ada 77 RT ini. Nah ini yang harus kita tangani betul, kita harus fokus ke situ juga. Pada tahun 2021 kawasan kumuh itu kita sudah menangani 22,95 hektar. Di tahun 2023 kita ada 32,63 hektar. Ini yang sudah ditangani kawasan kumuh. Nah, di tahun 2024 kita ada penanganan kumuh sangat menonjol, 239,99 hektar. Ini yang penanganan kawasan kumuh. Mengapa di 2024 itu kita sangat menonjol? Karena kita mengintervensi pada semua yang menganggarkan di situ, baik profil dan sebagainya, sehingga penganggaran profil untuk jalan lingkungan ini diharapkan atau kita sarankan untuk di kawasan kumuh, sehingga bisa sangat mengurangi dari daerah atau kawasan kumuh. Sisa kumuh sekarang masih agak banyak masih ada 524,43 hektar. Oke. Masih 524,40 hektar ya. Ya, tapi dari 2021 dari 819 ya sudah tertangani banyak juga. Mulai berkurang masih juga ya. Berkurang, masih 500 lebih. Kita ada 7 indikator sih untuk penanganan kawasan kumuh itu. Yang pertama adalah persampahan. Nah, jadi di mana kawasan ini yang disebut kawasan kumuh, ya satu dari persampahannya itu sendiri. Kemudian ada drainase, ada jalan lingkungan, kemudian proteksi kebakaran, air minum, kemudian ada keteraturan bangunan. Ini yang menjadi 7 indikator dari kawasan kumuh. Nah, untuk kawasan kumuh ini sendiri, mengapa kok tidak dari tahun ini kok masih banyak? Ya karena memang kita tidak bisa menangani sendiri untuk kawasan kumuh. Karena dari 7 indikator ini ada tidak dinas kami sendiri atau lintas sektoral ya Pak? Oke. Kayak sampah contohnya harus ada di dinas lingkungan hidup, ya kan? Proteksi kebakaran. Kemudian kayak sanitasi, ini juga kita berhubungan juga dengan DPR, kesehatan, ya, drainase juga di situ. Jadi kita untuk penanganan kawasan kumuh tidak bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri. Kita harus atau wajib melakukan satu koordinasi dengan. Kalau data ada dari semua jumlahnya kan 53 desa kelurahan. Desa kelurahan ini dari kawasan kumuh itu ada jumlahnya 53. 53 di Wonosobo. Ya. Nah, di 29 kelurahan itu masuk jadi kawasan. Dan kita sudah. Nah, ini kita harus betul koordinasi. Pantau. Itu
Sampahnya Sudah berapa seperti nih? apa, Nah, atau seperti nah, apa. kita harus berkoordinasi. Drainase atau jamban yang sudah dilakukan dinas kesehatan apa nih? Oke. Di mana saja? Nah, Oke. ini yang harus kita lakukan. Kalau di kita di PSU-nya, Iya. PSU-nya. Jadi di prasarana sarana utilitas. Iya. Itu yang dilakukan kita. Kita punya kewenangan ada di 29 kelurahan. Kelurahan. Ya. Oke. Kawasan kumuh kemarin kita tahun lalu ya, tahun berapa ya? 2000. Saya belum di sini. 2022 sekitar. Ya, sekitar itu ya, yang Kotaku. Kotaku ya, Tanpa jarak sehari kumuh di Muntang itu ya. di Sungai, Iya. Bintang gitu ya. Itu juga dulu pernah ditanggung, tapi selaku pejabatnya Bupati Member kan langsung dari Dirjen UPR kan. Oke. Ya, langsung dari তো ইঞ্জিনিয়ার কাম করছেন নাকি তাহলে আমি ওড়িয়া ভাষার রাজ্য মিস্ত্রি Memang sekarang gini, kalau dibilang program baru, karena dulu disub ya, Disub. dinas perhubungan. Sekarang Iya. sudah jadi disperkim, Berkimhum. dinas perumahan kawasan permukiman. Sehingga dari tupoksi atau tugas pokok fungsinya dari perkimnya itu tak sampai kan ada bidang kami menangani perumahan kawasan permukiman dan pertanahan. Kalau pertanahan sendiri kita hanya fokus pada mediasi sengketa tanah. Tetapi sengketa tanah itu yang berkaitan dengan Aset-aset asetnya pemerintah daerah. Ya, bukan asetnya pribadi dan pribadi. Jadi gini, ditangani sudah seperti Kotaku, tapi Kotaku. bukan suatu sengketa ya. Iya. Ini hanya mediasi. Contoh, di Kotaku kemarin ada beberapa rumah atau beberapa aset milik warga yang terkena dampak untuk pembangunan kelangsungan Kotaku, ya. Kotaku itu. Nah, kita mediasi di situ, ada berapa masyarakat yang terkena tanah itu sendiri, kemudian ada berapa meter dan sebagainya. Nah, kita menangani di situ. Kalau dulu bahasanya ganti rugi ya, tapi sekarang ganti untung. Ganti untung, pasti kita untung. medianya ada di situ. Nah, itu yang sudah dilakukan. Kalau yang lainnya belum sih, sebenarnya ada ketika ada suatu masalah, contoh ketika tanahnya milik pemerintah disewa oleh orang lain. Oke. Dan ini menimbulkan masalah. Iya. Nah, kita mediasi di situ. Tapi sampai saat ini belum. Saat ini belum ada sih. Artinya belum ada. Belum ada sengketa belum ada. Dan ini yang harus betul-betul terkoordinasi antara instansi-instansi atau dinas-dinas yang mempunyai suatu permasalahan aset, ya kita diinformasikan sehingga atau ada satu informasi, ada suatu permasalahan sengketa tanah yang berkaitan dengan asetnya pemerintah daerah, ya baru kita melakukan mediasi. Oke. Saat ini belum.